Nah, ini nih, kenapa orang itu lebih tertarik dan senang ketika mendengar berita pertengkaran? Ya karena cepat ditonton. Banyak yang nonton. Dengan banyaknya yang nonton, banyak duit kan? Bukan, yang nonton itu lebih tertarik gitu. Ya karena nggak ada rasa malu lagi. Kalau kita masih punya rasa malu, ya kita nggak akan mau nonton yang ribut-ribut, nonton yang menghina, nonton yang merendahkan. Hmm. Nah, kan hal-hal seperti itu tuh sudah terjadi hampir tiap hari. Hmm. Sekarang ini kan udah bingung. Cepat banget seseorang itu terkenal, tapi di dalam keterkenalan itu kita bingung. Dia tuh ahlinya apa sih? Kan begitu. Tapi terkenal. Yang ngomong jablak jadi terkenal. Yang terlihat bodoh jadi terkenal. Yang caci maki jadi terkenal. Yang merendahkan jadi terkenal. Yang semau gue jadi terkenal. Jadi gampang syarat jadi artis mas sekarang. Apa itu? Ya berperilaku yang nggak masuk akal aja. Terkenal. Ya fakta loh. Iya. Jadi kalau kalau di Indonesia ini banyak terjadi pertengkaran, banyak terjadi saling sindir, saling singgung, saling merendahkan, yang paling bertanggung jawab ya artis. Di samping yang lain-lain kan. Tapi yang paling mempengaruhi, yang paling cepat mempengaruhi banyak orang itu kan seorang public figure. Yang paling banyak mempengaruhi. Nah harusnya kan berikanlah hal-hal positif, biar yang nonton positif gitu. Nah, ada kata-kata yang entah ini menjebak, entah dijadikan alat ketika seorang artis kan mau apa adanya gitu. Ya apa adanya itu bukan dalam hal kejelekan. Kalau apa adanya itu dalam hal jelek terus mempengaruhi orang juga jadi jelek, itu bukan apa adanya. Itu mah nggak tahu diri. Apa adanya tuh harusnya tuh yang dimaksud apa adanya itu. Kalau dia pendiam ya pendiam. Kalau dia suka ngomong ya suka ngomong. Kalau dia berpenampilan sederhana ya sederhana. Kalau dia berpenampilan glamor ya glamor. Kalau dia istilahnya tuh apa? Ya apa adanya tuh hal yang positif gitu. Jadi apa adanya dalam hal positif. Nah, kalau dalam hal negatif itu secara tidak langsung mengajak orang untuk seperti itu gitu. Jadi apa adanya tapi membawa dampak positif. Positif. Masa sih nggak ngerti dampak yang positif itu apa? Banyak yang nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi, tidak hanya artis, pejabat pun saling sindir. Ya. Media sosial itu sarana kita seharusnya buat melakukan hal yang positif. Nah sekarang ini dominannya tuh buat saling sindir, saling jelek-jelekin.
Bahkan jadi persoalan itu kalau tidak follow, kalau ya unfollow, nggak di like. Ya iya. Artis yang terkenal karena pertengkarannya. Kan gitu, lucu lah. Artis yang terkenal karena kebodohannya. Artis yang terkenal karena noraknya. Kan lucu lah. Artis yang terkenal, setahu aku artis itu menghibur. Menghibur di bidangnya. Tapi Bukan yang mempertontonkan masalah pribadinya, setahu aku. tapi dengan pertengkaran dan mempertontonkan masalah pribadi banyak ditonton, itu artinya kan menghibur, bukan? Kalau dulu ada berita negatif tentang artis itu, artisnya marah-marah. Kalaupun iya, jangan diperlihatkan. Karena kalau sekarang nggak marah-marah, bahkan direncanakan untuk ribut. Yang ujung-ujungnya jadi ribut beneran. Jadi juga. kalau dulu ya kita itu dihibur artis karena Dengan keahliannya. Jelas keahliannya nih ya. Ya. Nyanyi, menari, acting. Ya, sehingga kita punya tekad dan niat untuk jadi seperti mereka. Nah, kalau sekarang dihibur, kalau dulu tuh dihibur oleh artis tuh. Dihibur. Kalau sekarang kita dibodohin oleh artis tuh. Dibodohin. Dibodohin. Salah satu contoh misalkan. Kita sebut saja artis senior Christine Hakim. Pasti dia punya masalah pribadi. Nggak mungkin nggak. Tapi ada yang tahu nggak masalah pribadinya? Ketika menyebut Christine Hakim, langsung orang ya bintang film. Filmnya ini. Nah kalau sekarang tuh artis si A, oh ya yang pernah ribut dengan ini kan? Menurutku mereka ribut begini. Kan sudah nggak ngetop lagi nih di talentanya. Sementara kebutuhannya banyak. Dan banyak bibit-bibit baru nih. Ya, jadi dia sudah tidak terkenal di keahliannya. Sementara kebutuhannya banyak. Ya bikin sensasi aja biar terkenal lagi. Karena kalau di bidangnya pun satu sudah habis masanya, yang kedua nggak begitu ahli, nasibnya aja terkenal. Nah makanya dia kontroversi, ribut. Nah, tadi lo bilang sudah habis masanya. Apa yang membuat seorang artis itu habis masanya? Karena tingkah lakunya, ucapnya. Kalau bukan karena ucap dan tingkah lakunya, dia akan jadi seorang legend. Anak kecil aja tahu dengan malu. Anak kecil aja kalau ribut, jangan sampai ibu kita tahu ya. Nanti dimarah loh, malu kita. Jadi orang biasa dituntut untuk baik. Orang biasa
dituntut untuk saling menghormati, saling menghargai. Tapi artis dan pejabat malah memberi contoh keributan nggak udah-udah. Jadi ada dua kerugian bagi kita penonton. Sudahlah kita ngasih mereka duit dengan sering nonton mereka. Yang kedua, duit kita udah habis karena nonton mereka ribut. Kemudian kita diberi ilmu untuk ribut seperti mereka. Diberi ilmu untuk ribut. Ya. Ya kan? Hampir tiap hari. Tapi kalau artis yang 90-an nggak ada. Ke belakang jarang. Nggak ada bahkan. Kalaupun ada kita nggak tahu. Kalaupun ada tuh kayak benar-benar udah parah banget gitu. Iya. Nah, menjadi kacau balau nih 2000 ke atas nih. Ibarat kayak orang sakit gitu. Tahu seorang artis sakit tuh kalau emang udah bener kayaknya di ICU udah baru tahu. Maksudnya kalau ada permasalahan apa tuh kalau emang bener-bener berat banget baru tahu gitu. Yang lebih lucu lagi artis ngadu nggak punya duit. Yang lebih lucu lagi menceritakan tentang kebangkrutannya. Yang lebih lucu lagi menceritakan tentang patah hatinya. Menceritakan kekecewaannya sebagai artis. Menceritakan kekecewaannya sebagai artis. Apa mereka tuh nggak mikir? Mereka udah terkenal, udah pernah merasakan hidup enak, udah pernah merasakan punya apapun. Sementara orang-orang yang bukan artis kadang-kadang lebih menderita dari mereka. Tidak menyiarkan tentang hidupnya. Artis saling bongkar tentang perselingkuhan. Artis saling bongkar tentang nggak punya duit. Artis saling bongkar tentang terlilit hutang lah. Artis menceritakan tentang ditipu lah. Artis menceritakan tentang ribut dengan suami lah atau dengan istri. Itu terus yang ditonton oleh kita. Bikin orang yang tidak tahu dunia keartisan ini akhirnya jadi merasa kecil, merasa putus asa, ya, rendah diri. Tapi ini serius nih aku ngomongnya. Menurut pandanganku, lambat atau cepat, lama-lama orang bosan semua nonton. Percayalah. Entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi, entah 3 tahun lagi, entah 4 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, tapi lama-kelamaan semuanya tuh jadi nggak nonton lagi. Bosan. Mau nonton apa? Apa yang mau ditonton? Pada akhirnya orang lebih memilih nanti nonton konser musik,
lebih memilih nonton bioskop. Ya karena kalau nonton di luar konser atau di luar ya bosan pertunjukan yang jelas. Iya.